Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita masuk pada materi, yaitu pengertian daripada wawancara. Wawancara atau interview merupakan salah satu alat penilaian non-tes yang digunakan untuk mendapatkan informasi tertentu tentang keadaan responden dengan jalan tanya jawab sepihak. Menurut Anas Sujiono, wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Sutrisno Hadi juga mengungkapkan bahwa wawancara adalah alat yang sangat baik untuk mengetahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi, serta proyeksi seseorang terhadap masa depannya. Mempunyai kemampuan yang cukup besar untuk menggali masa lalu seseorang serta rahasia-rahasia hidupnya. Adapun tujuan dan fungsi dari wawancara, menurut Zainal 2009, ada 3 tujuan dalam melaksanakan wawancara, yakni 1. Untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu. 2. Untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. 3. Untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Adapun fungsi wawancara adalah guna mendapatkan informasi maupun data secara akurat, mendalam, objektif, sekaligus menjadi pelengkap informasi awal pewawancara. Selain itu, wawancara juga memungkinkan munculnya perspektif baru dari topik yang diangkat. Jenis-jenis wawancara. 1. Wawancara terstruktur adalah wawancara di mana semua pertanyaan yang ingin diajukan sudah disiapkan secara terperinci dan lengkap. 2. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara di mana pertanyaan yang ingin diajukan bersifat terbuka. Wawancara ini kebalikan daripada wawancara terstruktur. 3. Wawancara bebas terpimpin adalah wawancara di mana pertanyaan yang diajukan hanya secara garis besar. Langkah-langkah wawancara. Yang pertama, menentukan tema atau topik wawancara. Yang kedua, mempelajari masalah yang berkaitan dengan topik wawancara. Yang ketiga, menyusun daftar atau garis besar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Yang keempat, menentukan narasumber dan mengetahui identitasnya. 5. Menghubungi dan membuat janji dengan narasumber. Yang keenam, mempersiapkan peralatan untuk wawancara seperti alat tulis atau alat perekam. Yang ketujuh, melakukan wawancara dengan narasumber. Yang kedelapan, mencatat pokok-pokok wawancara. Dan yang terakhir, menyusun hasil laporan wawancara. Adapun kelebihan dan kekurangan wawancara. Kelebihan wawancara dapat menggali informasi dengan lebih mendalam dan berkualitas. Yang kedua, peneliti dapat mengembangkan pertanyaan sesuai dengan situasi terbaru. Yang ketiga, tidak terbatas pada tingkat pendidikan tertentu asalkan responden dapat berbicara dengan baik. Yang keempat, instrumen terbaik untuk mendapatkan data pribadi. Kekurangan wawancara. Yang pertama, membutuhkan banyak waktu dan tenaga baik dari peneliti maupun responden. Yang kedua, keberhasilan proses wawancara tergantung dari kepandaian peneliti dalam menggali informasi yang diperlukan. Yang ketiga, interpretasi peneliti bisa terpengaruh oleh responden sehingga tidak objektif. Yang keempat, ketika wawancara, responden harus mampu berbicara dengan jelas dan benar. Dan yang terakhir, kecukupan data yang diperoleh sangat tergantung pada kesediaan responden untuk menjawab. Teknik wawancara konseling 1. Pembukaan. Bila bertemu dengan konselor untuk pertama kali, menyambut kedatangan konselor dengan sikap ramah, misalnya berjabat tangan, mempersilahkan duduk, dan menyisihkan berkas-berkas di atas meja. 2. Bila bertemu dengan konselor untuk melanjutkan pembicaraan terdahulu, konselor menyambut konselor dengan sikap ramah dengan menanyakan kabar tentang hari ini. Penjelasan masalah. Konselor mengemukakan hal yang ingin dibicarakan dengan konselor sambil mengutarakan sejumlah pikiran dan perasaan. Panggilan latar belakang masalah.
Karena konseli pada fase belum menyajikan gambaran lengkap mengenai kedudukan masalah, diperlukan penjelasan detail dan mendalam. Penyelesaian masalah berdasarkan apa yang telah digali dalam fase analisis kasus, konselor dan konseli membahas bagaimana persoalan dapat diatasi. Penutup, bila mana konseli telah merasa menetap tentang penyelesaian masalah yang ditemukan bersama konselor, proses konseling dapat diakhiri. I know you're not